Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan pengantar logika dan himpunan. Kali ini kita masih membahas tentang bab himpunan dan materi yang akan dibahas di video ini adalah tentang dualitas himpunan. Ya, sebelum masuk ke dualitas himpunan, kemarin kita juga sudah membahas tentang operasi himpunan. Ya, ada satu materi yang belum dibahas pada video sebelumnya, yaitu operasi himpunan beda setangkup. Ya, apa itu beda setangkup? Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Jadi A beda setangkup dengan B, simbolnya seperti ini ya. Lingkaran diberi tanda plus sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B. Sama dengan A min B gabungan B min A. Jadi A gabungan B dikurangi dengan irisannya. Apabila kita gambarkan dalam diagram Venn, maka gambaran beda setangkup adalah seperti ini. Ya, jadi semua anggota himpunan A dan B kecuali irisannya. Ya, contohnya jika A sama dengan himpunan yang memuat anggota 246 dan B 235, maka A beda setangkup B sama dengan 3456. Ya, jadi irisan dari gabungannya dikurangi dengan irisannya. Kemudian A sama dengan himpunan segitiga sama kaki, B himpunan segitiga siku-siku. Maka A beda setangkup dengan B adalah himpunan segitiga sama kaki yang tidak siku-siku dan segitiga siku-siku yang tidak sama kaki. Ya, selanjutnya kita masuk ke prinsip dualitas himpunan. Apa itu prinsip dualitas? Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa dua konsep berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Ya, jadi dua konsep berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap dapat memberikan jawaban yang benar. Contoh, Amerika Serikat memiliki aturan kemudi mobilnya itu di bagian depan dan sebelah kiri. Di Inggris dan juga di Indonesia, kemudi mobilnya di kanan bagian depan. Peraturannya di Amerika Serikat ya, karena kemudinya di bagian kiri, maka peraturan di Amerika Serikat mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berlajur banyak, lajur kiri untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Hal ini sebaliknya dengan yang terjadi di Inggris dan juga di Indonesia. Karena kemudi mobilnya ada di kanan, maka hal yang sebaliknya terjadi di Inggris atau Indonesia. Kalau di Amerika mobilnya harus berjalan di sebelah kanan, maka kalau di Inggris atau Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Kemudian pada jalur yang berlajur banyak, lajur kiri untuk mendahului kalau di Amerika, sedangkan di Inggris atau di Indonesia, pada jalur yang berlajur banyak, lajur kananlah yang digunakan untuk mendahului. Kemudian bila lampu merah menyala, kalau di Amerika mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan di Inggris dan di Indonesia, apabila lampu merah menyala, maka mobilnya belok kiri boleh langsung. Ya, kita melihat ada perbedaan peraturan dan inilah yang disebut dengan dualitas. Ya, perbedaan peraturan tapi dibenarkan karena aturannya ada di awal gitu ya, karena posisi kemudi mobilnya. Ya. Jadi, prinsip dualitas di sini adalah konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Jadi, hanya ditukar kanan dan kirinya saja. Dan sebenarnya pada dasarnya aturannya itu sama. Ya, kemudian prinsip dualitas pada himpunan. Jadi, kalau yang tadi itu gambaran prinsip dualitas pada kehidupan nyata. Nah, selanjutnya prinsip dualitas pada himpunan. Ya, misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan berganti menjadi irisan, irisan berganti menjadi gabungan, himpunan kosong berganti menjadi himpunan semesta, kemudian himpunan semesta atau universe berganti menjadi himpunan kosong. Hal ini berlaku pada hukum-hukum himpunan. Contoh, hukum identitas
pernyataannya adalah A gabungan dari himpunan kosong sama dengan A. Maka dualnya A irisan dari himpunan semesta sama dengan A. Kita lihat di sini gabungan digantikan dengan irisan, himpunan kosong digantikan dengan himpunan semesta. Hasilnya juga sama dengan A. Kemudian hukum nul atau dominasi. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Kemudian apabila kita mencari dualnya, berarti irisannya kita ganti dengan gabungan dan himpunan kosongnya kita ganti dengan himpunan semesta. Sehingga hasilnya menjadi A gabungan U sama dengan U. Hukum komplement. A gabungan dari A komplement sama dengan U. Maka apabila kita menentukan dualnya adalah kita ganti gabungannya dengan irisan. Sehingga menjadi A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Jadi himpunan semestanya diganti dengan himpunan kosong, gabungannya kita ganti dengan irisan. Kemudian hukum idempoten. Hukum idempoten A gabungan A sama dengan A. Maka dualnya adalah kita ganti gabungannya dengan irisan. A gabungan A sama dengan A, dualnya A irisan A sama dengan A. Ya. Jadi itulah contoh prinsip dualitas pada himpunan. Selanjutnya, prinsip inklusi-eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B, maka kardinalitas dari A gabungan B sama dengan kardinalitas dari A ditambah kardinalitas dari B dikurangi kardinalitas A irisan B. Ingat kembali bahwa kardinalitas adalah banyak anggota himpunan. Sehingga kardinalitas A gabungan B sama saja dengan banyak anggota A gabungan himpunan B. Selanjutnya, untuk tiga buah himpunan A, B, dan C, maka berlaku kardinalitas A gabungan B gabungan C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurangi kardinalitas A irisan B dikurangi kardinalitas A irisan C dikurangi kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Jadi semua anggota himpunannya dijumlah, kemudian dikurangi dua irisan masing-masing dipasangkan, ditambahkan dengan irisan tiga himpunan. Ya, sehingga sebenarnya cukup mudah ya. Untuk cara menghafalkannya itu, semua himpunan A, B, dan C banyak anggotanya dijumlah, dikurangi irisan dari dua himpunan, ditambahkan irisan dari tiga himpunan. Ya, latihan soal. Di sini ada dua latihan soal. Latihan soal 1 menggunakan prinsip inklusi-eksklusi gabungan dua himpunan. Selanjutnya, latihan soal 2 menggunakan prinsip inklusi-eksklusi gabungan 3 himpunan. Ya, silakan dikerjakan. Dan apabila ada kesulitan, boleh ditanyakan di forum yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.